Oke teman-teman, kembali lagi di tempat ngobrol. Ngobrol nggak jelas, semakin nggak jelas. Di sini kita kembali bersama saya Erwin Gunawan, ditemani sama teman saya satu lagi di seberang. Siapa? Febrina. Oke. Teman-teman, di sini kita kali ini akan membahas tentang keluar dari zona nyaman. Nah, teman-teman, pada episode kali ini keluar dari zona nyaman kita mengundang salah satu bintang tamu dari Tabalong, Kota Tanjung. Applause dulu gak ini? Narasumber kita malam ini. Kita mungkin gak usah perkenalkan lagi Win ya, biar orangnya sendiri yang memperkenalkan ya kan. Oke. Oke. Dengan mau dipanggil Mas, Abang, Kakak. Amang. Kakak aja kakak. Oh kakak, Oke. oke kakak. Kakak, silahkan Ya. Oke perkenalkan kakak, diri kakak. silahkan perkenalkan diri kakak. Perkenalkan, nama saya Gojo, orang paling insecure di Tabalong. Gojo. Wah, Gojo. Ini Gojo ya. Gojo. Tapi gagal fokus nih sama nama belakangnya. Gojo orang paling insecure di Tabalong gitu loh. Why? Ada apa gitu? Kenapa ya dengan rasa insecure-nya? Kenapa harus insecure? Apakah karena saat ini Gojo selalu nyengir, nggak bisa mingkem? Dikarenakan terpaksa harus memakai topeng dalam setiap keadaan. Why? Ya kan pasti masuk pakai topeng karena ada alasannya kan? Kenapa Ada pakai topeng? alasan. Alasannya dikarenakan ketika melihat dunia seperti jahat kepadaku. Ngeri kan? Sedap. Ekstrim. Bahkan aku pernah bicara begini. Apa yang kau inginkan, wahai kepedihan, setelah engkau hilang dari diriku? Ngomong Sebentar ya, tolong kalau ada obatnya beri obatnya, jangan obat kimia tapi obat apa nih? obat sosial, Paracetamol. harus sosial Hehehe. obat sosial. Obat sosial. Yes. Obat sosial. Waduh. Obat sosial maksudnya nih tempat gitu kali ya? Ya, supaya ada zona nyaman untuk diriku yang merasa tidak nyaman ini. Aduh. Zona nyaman. Bingung juga sih ya. Bingung juga sih. Soalnya tema kita pada hari ini kan keluar dari zona nyaman nih. Ya, dan aku belum keluar dari zona nyaman. Waduh. Berarti merasa nyaman dengan keinsecurean dong? Kok Kalau bisa? ini pada posisi aku nggak nyaman banget ini, makanya pakai topeng, tersenyum di dalam topeng, menangis di belakang topeng. Jadi ceritanya nangis nih. Nangis ini. Nangis. Makanya aku diundang ke sini dalam keadaan meratapi tetesan kehidupan. Tapi penuh keterpaksaan gak sih kira-kira kalau di podcast sekarang ini? Kalau terpaksa enggak, tapi Oke. kalau meratapi ya. Oke. Meratap nih. Jadi Meratapi dengan zonaku yang sangat tidak nyaman. jadi kita di konsepnya gimana sih Win? Sedangkan temen kita Gojo ini tadi kan merasa sedang kesedihan meratapi, kok kita tuh bawaannya malah ketawa ya gitu. Ya, dikarenakan ada topeng senyuman. Gitu ya. Apa karena nggak nyaman? Apa karena ketutup topeng nih? Bisa jadi. Aku kan bisa fokus. Tenang ya. Tenang. Aku mau cerita dulu ya. Oke deh, ya oke. Kita jadi pendengar dulu aja deh, kayaknya lebih tepatnya gitu aja deh duluin ya. Soalnya kita gini, kita nggak bisa berkomentar banyak tanpa kita mendengar dulu gitu kan. Oke, buat Gojo. Gojo. Jadi sebentar ya. Aku mau menahan air mata. Perlu tisu nggak? Jangan. Terus serbet? Gua ketisuan kalau tisu. Jangan dulu.
Jangan diganggu. Jadi aku ini orangnya berbicara selantang mungkin di muka bumi. La ilaha illallah. Biasanya berat, cari Nggak yang apa-apa. ringan. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak Oke. apa-apa. Berbicara dari ufuk timur dan barat, sudah dari ke Jepang pernah, ke Mekah pernah, Madinah pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Hmm, alhamdulillah. Oke. Lanjut aja. Ke Jawa pernah, ke Ya, Lombok pernah, iya, yang ke Lombok juga pernah. iya. Salah itu. Mm-mm. Kelompokan pernah juga. Iya. Ini nunggu nih, Iya. nunggu nih. Garis besarnya apa nih? Jadi Garis ini bes- menceritakan Nyombong. tentang Nyombong menceritakan aja ini. garis Keliling-keliling dunia sombong aja ini. garis besarnya setelah aku mengelilingi dunia ini, tempat yang paling nyaman adalah Mekah dan Madinah. Oke. Hmm. Tapi Kayaknya tempat, seluruh orang muslim sepakat itu kali iya, ya. iya. Terus gimana nih? Tapi ketika mana aku balik ke kampung halaman, aku dipenuhi dengan syubhat dan syahwat. Tahu nggak itu syubhat dan syahwat itu? Syahwat. Apa itu? Jadi Bisa deh sekali syub- dijelasin. syubhat itu kayak sesuatu hal yang mengganjal rasionalitas kita untuk berpikir secara jernih. Itu syubhat. Oke. Kalau syahwat itu adalah dorongan hawa nafsu yang tak bisa dikendalikan. Hmm. Terus. Jadi syahwatku ketika mana aku kembali ke tanah airku adalah dengan bermain judi. Syubhatku, aku tahu judi itu salah, judi itu merugikan diriku, tapi aku tak bisa hilang dengannya. Untuk itu, kenapa aku tidak nyaman dikarenakan syubhat berjudi sudah kudapatkan, tapi syahwat berjudi semakin kuat. Jadi gimana nih solusinya nih? Siapa tahu dari podcast kali ini bisa menyamankan zonaku pada hari esok. Mungkin itu sedikit ceritaku ya. Karena kenapa aku insecure, kenapa aku tidak nyaman dalam zona-zona di mana aku berada. Dikarenakan syubhat dan syahwat itu terkadang kuat ketika mana smartphone di tanganku dan uang di dompet. Begitu. Jadi sebenarnya ya satu sisi sadar ya Iya. kalau yang dilakukan itu bukan hal yang dilakukan oleh orang-orang pada normalnya gitu kan. Cuman satu sisi tadi nggak bisa menekan juga gitu kan. Gak bisa mengendalikan kalau itu lebih tepatnya. Udah lama nggak sih? Udah dari kelas 6 SD. Serius? Serius. Zaman Facebook masih cipokor, zingopokor dulu. Oh gitu. Iya. Lama tuh. Lama tuh. Berarti tuh jatuhnya sih kayak lebih dijadikan games ya dalam hidup. Karena Iya. kan gini, kalau sebagian orang ya main kayak jenis apa sih kayak gituin apa? Blackjack kalau anak cerita. Ya sebenarnya tuh kalau ya dalam umumnya kayak judi sih ya gitu Judi. kan. Cuman kalau sebagian orang kan kayak main judi gitu buat ngeraup keuntungan, berharap peruntungan ya, lah berharap kayak gitu menang. ya kan. Berharap kayak instan kayak gitu. Tapi kalau dalam kasus teman kita Gojo ini lebih tepatnya kayak karena udah dari kecil jadi menganggap itu seperti games Game, iya. gitu. Bahkan, Jadi memang terjerat iya, banget sih. iya. Bahkan jadi habit gitu. Iya, sangat-sangat jadi habit. Ibaratnya ketika anak-anak seusia Gojo saat itu masih yang SD itu harusnya masih main yang pada umumnya mungkin kayak olahraga kasti, Iya, bola, main bola. sepak bola kayak gitu kan. Tapi dia malah terlibatnya di situ gitu. Bingung juga sih. Kalau dari sisi Erwin gimana nih? Kan kalau Erwin sama Gojo kurang lebih nih usianya ini. Usia aja kan? Usia, Iya, usia. Bukan usia. perilaku ya? Bukan. Ya nggak tahu sih Nggak ya. tahu juga. Kalau kesamaan tuh pasti ada Iya, lah pasti setiap ada. orang. Ya, yang pertama sih kalau menurutku dari kegiatan ya coba kegiatan yang lain. Pernah coba main-main Mobile Legend, Pernah coba cuma gagal. tetap gagal, Gagal. tetap balik lagi ke judi lagi. Balik lagi Gate of Olympus hari ini. Kita Olympus.
Hari ini Apaan sih dulu itu? enggak. Itu nama gamenya. Itu nama games. Get of Olympus. Kalau dulu blackjack, poker, roulette, kickbook, togel, Jepang, Thailand, hewan, Waduh, segala waduh, macam, waduh. Malaysia, makan Oh, dunia semua ada. Itu game-game judi semua. Iya, kayak misalkan menerbangkan angka. Ah, Misalkan Ana ya, ah, 1, 2, 3, ah. 1, 2, 3, 3, 2, 1 Sydney, Ana tembak angka Aduh, 50.000. gue nggak oh, connect sama ngumpul-ngumpulin sekali angka ya ya guys gitu. ya. Ngumpul angka, Nanya-nanya sama orang angka berapa? 6. Kamu Enam. berapa? 3. Kumpul-kumpul jadi tembak gitu. tembak. Jatuhnya kayak togel ya. Memang Iya. togel, bukan gitu Togel, lagi. togel. Togel sudah. Emang togel itu. Oh, tapi Jadi biasanya orang kalau togel gitu larinya jadi ke klinik-klinik nggak sih? kalau Ana orangnya tetap tidak, cuma Enggak ya. teman banyak yang klinik. Tapi sehabis main nyesel. Kalau Nyesel. kalah itu nyesel. Kalah menang nyesel. Waduh. Tapi Untuk hari ini ya, dulu kalau menang bahagia, kalau tapi kalah tomat ini ya nyeselnya nyesel sambel aja. Pedes iya, bentar hilang iya udah benar gitu. itu sahih, mutawatir billah sahih, benar itu. Khawatir billah. Sahih. Ini lumayan keren juga loh narasumber kita hari ini. Satu sisi ya eh lumayan perjalanannya travelingnya lumayan ya untuk sejauh ini. Aku pribadi pun belum nih, belum ada nih rezekinya, jodohnya untuk melangkah ke Madinah, ke Mekah gitu kan. Udah sebenarnya udah dapat peruntungan itu gitu kan. Terus dari kita ngobrol-ngobrol sebenarnya kayaknya ya Win ya sebenarnya Gojo ini kalau urusan mungkin kalau kita bahas tentang keagama udah pasti tahu Iya. kan gitu. Cuman untuk keluar dari zona nyamannya nih gitu. Pernah uninstall nggak sih gamenya? Sampai mobil bintingan aja install, gamenya sudah dari awal dah. Game gak bisa di uninstall. Dia kalau kecuali install Google ya Gamesnya nggak bisa uninstall. nggak bisa. Oh iya, Ini bawaan handphone. enggak, soalnya kan itu lewat situs. Situs Jadi kita buka Google, buka situs-situs lewat ya link-link lah. Oh jadi Bukan itu bukan aplikasi. bukan aplikasi. bukan aplikasi. Paling aplikasinya mobil banking sudah uninstall, tapi install lagi ya. Nah, itu yang jadi permasalahan anak-anak zaman sekarang yang punya mobile banking, punya ya Jadi kayak sedikit mau dana gitu. sedikit ya. Kenapa Anda bersedia hadir di podcast kali ini? Jadi supaya Anda menggambarkan bahwa jangan ada orang yang ingin mencoba menjadi sosok seperti aku. Iyalah ya. Ya, Karena supaya kalau keluarnya susah ya, obatnya itu susah. Coba kalian ya lihat keadaanku hari ini. Aku Oke. bertopeng, air meratapi, air mata menetes tanpa terlihat, segala macam lah. Jadi soal judi, kusarankan bahkan Bayar. bayar apa ya Allah. Ya parkir tadi bang. Biaya parkir mas. Kok ini baksitnya 20.000 itu nah. Wah, jangan mas. 261. Jangan. Mas. Itu buat hilang Enggak sembuh gitu mas. Oh ya, sorry. Ya kalau nyoba-nyoba demo gitu pernah kan ada versi demonya kan. Jadi kita nggak perlu deposit gitu. Kalau emang habitnya mungkin habit di pecah-pecahnya aja tuh kan ada berlian ya. pecah, buah pecah gitu. Ya. Kalau emang habit di mencet-mencet ngeliat gitu. Karena happy gitu. ngeliat secara visualnya Ya kayak kan gitu. bisa dipindah ke demo. Itu pernah nyobain nggak? Pernah nyobain, cuman ya gila aja orang main demo. Mungkin habitnya di sensasi kan. Itu pakai uang asli. Ya. Ada sensasi tersendiri di saat kita pakai uang beneran. Jangan gitu. sampai kita ngasih saran m-bankingnya atau saldonya transfer ke tempat kita kali ya. Nah, itu cara yang bagus bisa kita gunakan. 1634. Kata saya install sudah. Biaya admin cuma 5%, simpanan di tempat yang bisa. Agak susah sih kalau mau ngasih wejangan soal ini ya karena Tapi ya bukan tahu sendiri kan KPP ya kita nggak di ranah situ kita kan nggak. yang saya perlukan sebenarnya bukan wejangan. Habis narasi agama di kepala dasar tanam. Ya, sebenarnya Tapi gini. yang saya perlukan adalah tempat ngobrol, tempat curhat, tempat menumpahkan sesuatu yang ada di pikiran saya agar saya puas dan saya datang ke podcast ini
supaya anak-anak di era hari ini jangan ada yang mau terjerat judi. Bener, Kalau bener, sudah bener. terjerat judi, ambil contoh seperti mana saya lah. Judi itu saya lah contohnya, merusak semua. Banget lah ya. Ya, semuanya. Sebenarnya iya lah, aplaus dulu. Semuanya rusak, semuanya hancur. Hanya ada kehampaan. Jadi lirik lagu nih. Bukan, coba kita bayangkan. Ujung dari judi itu apa? Kekalahan. Ini bukan menasihati siapa, menasihati diri sendiri. Iya. Tadi syubhat tadi, syahwat tadi. Dan tolong ya, yang ada di sini, Erwin, Kak Febrina, doakan Gojo agar bisa keluar dari tempat itu. Mungkin itu Amin, yang amin, bisa. amin, amin, amin. Supaya ada zona nyaman yang Anda dapatkan. Ya bener. Sebenarnya kayaknya sih seringnya tuh ya, entah itu apa namanya, sekelas yang udah main kayak judi online, entah itu candu dengan game online, atau bahkan ada kan kayaknya zaman sekarang itu entah anak muda, entah orang dewasa yang juga banyak kecanduan dengan situs-situs pornografi kayak gitu kan. Itu tuh sebenarnya kalau menurut aku kebanyakan waktu kosong yang terbuang sia-sia gitu loh. Jadi larinya ke handphone, main game yang kayak biasa nggak ada tantangan, gabut gitu kan, kayak wah bosan juga gitu kan, biasanya kurang lebihnya kayak gitu. Lebih banyakin ke ini aja sih gitu kan, ke kegiatan-kegiatan yang memang yang lebih berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Jadi dan berinteraksi dengan orang ini pun kita filter gitu, yang biasanya mungkin nongkrong dengan temen yang emang sefrekuensi ngebahas itu tadi, misalnya di kasus Gojo kan tentang judi online kayak gitu kan. Misal nih Win ya, misalnya Erwin kecanduan pornografi gitu kan, jangan ngumpulnya dengan teman-teman. Kok tahu ya? Kalau pornografi, saya mungkin juga tahu. Maaf, kalian Saya sesirkel. hapus link dulu. Maaf, kalian sesirkel. Jadi kayaknya ketika saya menyebutkan salah satu di sini itu, salah satu di sini ini kayaknya dua-duanya itu terjadi. Wah. Saya curiga. VPN masih ada. Hapus VPN dulu. Apaan itu? Apa itu? Yang di atas apa yang di bawah nih? Judulnya. Ibu. Jadi di sini tulisannya itu ibu jual ginjal demi utang anak karena judi. Dan nauzubillah min dzalik banget sih. Kenal banget sih. Ini judulnya yang paling kenal. Yang ibu jual ginjal nih, bukan jual martabak ginjal. Kalau aku jadi ibunya mending tuh anakku jual ya. Ya kan? Tuh anak aja mau jual. Ini jatuhnya bukan ke penyakit. Penyakit gak sih? Judi ini. Aku banget. Aku kenalnya di sini. Makanya aku lihat video tadi Banget. kan. Sebenarnya gini, di masyarakat kita awam ya, di Indonesia khususnya, apalagi di tempat kita di Kalimantan Selatan, di daerah lagi ya kita itu di Tanjung, banyak orang menganggap ya namanya penyakit itu ya hanya sejenis yang flu, batuk, hipertensi, yang ya penyakit medis lah kayak gitu kan, atau penyakit non medis kayak gitu. Padahal yang namanya penyakit itu ada juga penyakit kejiwaan. Dan orang sering berpikir ya namanya penyakit kejiwaan adalah sakit jiwa. Sakit jiwa itu gila gitu kan. Padahal enggak. Uh, yang namanya sakitnya jiwa kita itu enggak hanya di batas gila, tapi di awal dulu tuh yang kayak kecanduan. Itu termasuk sakit jiwa juga. Karena kan sesuatu yang udah berlebih. Karena kalau udah kecanduan tuh pasti akan memasuki masa sakau. Kalau di obat-obatan lah. Mungkin kan kayak tadi kayak di alamin Gojo, begitu nggak main game itu ngerasa gelisah, ngerasa kayak harus ngapain kayak gitu kan. Itu udah masuk candu gitu kan. Itu udah masuk ke penyakit gitu kan. Terus nanti tahapannya akhirnya ngerasa ke depresi. Itu tadi kan. Akhirnya ngerasa insecure, kayak satu sisi mungkin kan ketika udah sadarnya ngerasa kok gue goblok banget kayak gitu kan, maaf nih kasar gitu kan, kok bodoh banget gitu kan, nggak bisa ngelawan diri sendiri. Iya.
Iya Bisa. kan? Sedangkan kita kayak ngerasa apa namanya? Oh, teman-teman gue di luar nih ada yang beraktivitas ini, yang kerja ini, kegiatan ini gitu. Jadi merasa insecure-nya itu, dan insecure ini pun juga panjang kan, banyak orang merasa insecure tuh lu nggak pantas insecure ketika lu kaya, lu nggak pantas insecure ketika lu cakep, lu nggak pantas insecure ketika lu punya semuanya. Emangnya insecure tuh harus ketika orang itu nggak sempurna doang. Padahal banyak loh orang yang kecukupan eh, materi, fisik, itu ngerasa insecure karena itu tadi kan kayak yang dialamin Gojo gitu. Karena sebenarnya insecure-nya lebih ke nggak bisa ngelawan diri sendiri gitu kan. Jadi akhirnya masuknya tahapan stres, depresi. Semoga aja nggak sampai gila ya. Hampir. Waduh, bahaya juga ya. Bahaya, Nah, bahaya. gitu. Sebenarnya kalau yang misalnya kayak gitu tuh gampang sih. Sebenarnya gampang. Jangan kita anggap, karena kalau yang aku pribadi ya, aku pribadi itu memang ngerasain sih. Aku tuh ngerasanya kayaknya nggak takut sama siapapun. Selama aku nggak bikin masalah duluan sama orang lain gitu kan. Nggak pernah takut dengan siapapun gitu. Selama aku bener, selama aku nggak bikin salah. Jadi kayak berhadapan sama orang itu ya alhamdulillah sampai sejauh ini nggak ada takutnya gitu loh. Kayak ya hayu aja. Ngelawan siapapun ya hayu aja gitu. Tapi ternyata memang musuh terbesar kita tuh bukan orang lain loh. Bukan hantu, bukan penjahat. Diri sendiri. Nah, benar banget. Sahih. Diri sendiri. Diri sendiri. Pen- Pencet tangan. Aplaus mana nih? Ya. Jadi musuh terberat itu diri sendiri sih yang paling capek tuh. Karena kayak kalau aku pribadi kadang ya memvisualkan itu ketika berpikiran positif. Seakan-akan ada aku bersayap ngomong di sini, terus ada aku bertanduk di sini gitu. Jadi kuat-kuatan aja. Tapi itu kembali lagi, kita dikasih sama Allah, kasih otak, kita dikasih hati, ya kan? Eh, yang ciptain kita itu maha kuat kan. Masa kita nggak bisa ngalahin nafsu gitu ya. Aku pun ngomong kayak gini pun bukan berarti aku juga selalu menahan nafsu, ego. Nafsu tuh ya, nafsu Kalau luas juga sih kalau ya. soal akal dan Mm, hati, mm, ini orang yang paling sering bilang aklun sahih, akal yang benar. mm. Yang kedua qalbun salim, hati yang bersih. Nah, benar. Keduanya gak ada di diriku, ada di lisan gue aja. Bukan nggak ada sih. Gimana? Belum di mode on aja. Oh, belum Iya, mode on. belum Jadi, di on. aktifkan. Karena Diaktifkan. tadi kan kayak yang udah aku bilang sebelumnya, eh lebih tepatnya tuh bukan nggak ada, ngelawannya aja yang belum gitu. Nah, ngelawan ini memang biasanya ya tadi dari diri sendiri itu paling utama, utama banget malahan. Kedua, lingkungan. Ketiga, orang terdekat siapa sih kayak gitu kan. Misal nih, misal Gojo misalnya udah berkeluarga nggak? Belum. Belum. Udah belum ya. Belum. Nah, jadi kan ada orang tua kan. Jadi kalaunya aku pribadi aku juga punya anak kan gitu. Orang tua mana sih sebenarnya yang mau anaknya itu Jual ginjal. bukan jual Kok jadi anak ginjal, yang Cuk. kok jadi Kenapa, anak yang gue jual ginjal? kenapa anak jual ginjal gitu kan. Ya. Orang tua mana sih yang mau anaknya keseret pergaulan yang sekarang yang mengarah ke negatif gitu kan. Tapi kalau aku pribadi lebih mending aku tahu anakku terbuka apa yang dia lakuin daripada nggak sama sekali. Jadi mau nggak mau harus terima gitu. Gini, aku nggak kayak nggak menutup mata ya kayak zaman sekarang tuh ya. Mungkin ya hal-hal yang nggak bener tuh banyak udah dilumrahkan. Tapi ya udahlah kayak gitu kan. Yang penting kalau misalnya kayak Gojo gitu kan, terbuka sama orang tua. Jadi lebih banyak interaksi ke orang tua, terus orang tua yang lebih yang kayak
Ma, tolong ingatkan ulun gitu. Itu beda loh ketika mungkin selama ini orang tua tahu nggak sih selama ini? Oh, Tahu kan ya? habis tahu deh. Habis tahu deh kemungkinan kan Nih, saking nih. namanya dari SD kali Win ya, udah Lama udah. habis tahu udah pokoknya. Jadi eh diakatkan gitu loh. Karena kayak ketika Gojo ngomong nih ke orang tua kan yang ma ulun nih pengen keluar dari zona ini secara tidak langsung itu juga kayak pengakuan dosa ke orang tua kan gitu kan. Terus minta untuk mama doakan untuk ulun keluar dari ini, terus mama bantu ingatkan terus. Mungkin ketika lu megang handphone mama lebih bawelin yang kayak ayo ngapain kayak gitu kan. Jadi dan kamu pun harus disiplin ketika misalnya orang tuamu apa namanya negur, ya memang oke dialaramin nih kayak gitu. Jangan menganggapnya itu suara panggilan dari orang tuamu, Tapi teguran Allah yang diperantarai orang tuamu. incet banget lagi. Incet ya. Yang mana sih? Gitu. Tapi garis besarnya tetap sih balik ke Diri sendiri Amang gitu. Gojonya Karena lagi kan. karena kayak orang tua mengingatkan, tapi kalau ya misalnya tetap nggak didisiplinkan ya tadi kayak misalnya pas begitu orang tuanya oke lah malam ini tobat ya kan, masih tahu orang tua, ma tolong diingatkan, begitu orang tuanya ngingetin, Jo tuh main apa, main apa namanya Belanja. judi ya gitu. Slot. Main slot lah ya, slot ya bahasa Jadi main slot ya gitu, itu jangan marah gitu kan, karena Iya. prosesnya kayak gitu kayak gitu ya, memang ke diri sendiri sih kayak gitu. Emang kebanyakan zaman sekarang juga kalau dikasih tahu kan marah. Curhat ya Enggak, bukan saya. masa. tapi ya, jadi yang saya dapat di podcast kali ini, jadi musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri ternyata. Sangat. Ya. Eh, Jadi Mau bisa tes urin dulu nggak? apa? Yang mana yang perlu dites? Kok ada tahan? Oren yang dites aku. Gatal, bentung kok mulai tadi nyambet. Terus oren apa cak? Itu longkang. Muka mulai pemabuk, cok. Inilah contoh seorang penjudi. Itu contoh pemabuk ya guys ya. Maka dari itu, orang yang tidak ingin seperti Gojo jangan main judi. Titik. Saat lu punya materi, lu punya kuasa. Jadi inilah sosok seorang penjudi gila nih. Jadi yang kudapat tadi satu, musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Dan semoga akhlul sahih kalbun salim tadi bukan hanya di lisan tapi diterapkan. Amin 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 amin. Salah. salah. Itu tadi gagaknya numpang lewat Gagak itu membawa kita ke pahala biasanya. Hah? Pahala. Surganya. Pahala berpahala. Surganya para Vikings. Para Vikings. Nordic. Ini jangan bilang game lagi nih. Enggak. Bukan. Ada gamenya ada. Get of Valhalla. Itu Pragmatic Play ada. apa nyebutnya ya? Ada Pak, Get of Valhalla ada. Nah, kepercayaan orang zaman dulu itu kan ada yang namanya suku Viking itu. Orang apa tadi Nordic itu mereka kepercayaannya itu perang kan. Jadi kalau perang mati di saat perang mereka nanti akan masuk Valhalla. Valhalla itu surganya. Tapi di surga mereka itu mereka bisa bebas nanti perang lagi di surga mereka itu. Dikasih nonton nih. Ya maaf, YouTube-nya belum premium teman-teman. Sorry sekali. Ada iklan. Get of Valhalla juga. Tapi slot jadi juga akhirnya. Ada. Bahkan di slot ada Gatot Kaca loh. Itu game-game slot itu ada Zeus, ada Gatot Kaca, ada Thor. Ya, itulah. Jadi
background yang bermacam-macam tapi tetap hasilnya ya gambling judi. Kan bapak saja bucu contan hayal. Iya. Tapi Gojo itu dia masih dia sendiri masih eh terdoktrin banget dirinya untuk gak keluar. Iya. Jadi sebenarnya apa yang kita ucapin itu jadi afirmasi loh buat Iya, diri benar, kita benar. sendiri. Jadi pasti bicara pada Packings tuh ceritanya benar. Packings tuh dia punya service sendiri namanya Valhalla. Dia pasti tertujunya ke judi. Semua hal itu tertujunya ke judi. Lihat itu ada 63 mau anak tembak di Kambodia tuh. Di depan tuh ada 63 tadi. Angka. Di mana? Ini di depan. Nembak angka. Togel. Kukira nembak Nomor tembak rumah. senjata. Di depan 65. Bukan 63. 65. 65. Yang satu ngasih tahu lagi yang bener. Enggak gini. Gua gagal fokus guys. Emangnya semua angka yang lagi ditemukan itu Ya, akan membawa itu. Jadi kalau di jalan ngeliat angka itu 3. Simpan dan ini di otak 3. Ketemu lagi 3. Oh, makin kuat ini 3. Pasti 3 udah. Jalan lagi nanti ketemu angka 6. Simpan 6. Emang gitu udah. Ketemu angka orang kecelakaan. Yang kita lakuin pertama itu bukan nolongin orang. Telat. Yang dilihat 4 angka. tolong. Telatnya dulu yang dilihat baru nolongin. Tapi serius sih. Kadang sekonyol itu loh ya. Kita agak itu. lari dari Gojo dulu nih. Pertogelan ya. Jadi masa kecilku tuh ya nggak yang mulus-mulus banget lah ya. Banyak orang-orang di sekitarku yang togel, yang ngerumus sepanjang buku, bahkan sampai Ya. sampai penuh buku. Kalau Yang aku bingung itu yang dihitung apaan Itu. gitu loh. Itu di pelajaran sekolah nggak ada itu dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Nggak ada pelajaran yang angka-angka yang berapa 3. Iya, yang dihitung apaan gitu. Ya kalau kena 4 angka tuh kali 10.000. Sedangkan di ininya bukan sistem rolls gitu nggak sih? Misalnya keluar angka ini, udah kayak gitu doang kan. Iya, kalau kita... Terus ngapain dihitung? Berarti kan hoki-hokian. Iya, sebenarnya hoki-hokian sih. Tapi kalau di era hari ini lah maksudnya. Hari ini kita bukan dengan strategi masa lalu, ini aman. Jadi kayak Sydney, Hongkong kita tuh lari ke bandar Sydney. Ada Singapura, ada Thailand, ada Kambodia, macam-macam. Semua negara menyediakan. Malaysia pun hari ini menyediakan. Ngeri ya permainan zaman sekarang tuh. Iya, jadi kalau di zamanku nih, kalau dengar kata Sydney, Amerika, Australia lah kayak begitu, pasti yang ada di otak apa? Jalan-jalan. Main monopoli. Setidaknya kan masa kecil gamesnya lebih sehat lah. Lebih sehat itu. Kita bisa beli hotel, beli rumah. Ya happy aja dulu kan, afirmasi positif. Iya. Jadi misalkan yang anehnya ya di tempat kita datang ke hutan, minta angka sama hantu Tanjung, dilemparkan angkanya ke Singapura. Jadi hantu Singapura bingung juga. Itu kan tadi kata Gojo yang aneh di tempat kita. Apakah kata kita orang itu termasuk Anda? Iya. Itu kalau di Tanjung itu bahasanya balampah. Itu kita ke hutan, ke tempat-tempat angker, mancing-mancing setannya keluar, minta angka. Terus menurut lu setannya keluar? Kagak lah. Ada yang keluar. Mungkin setannya keluar, terus dipanggil kan. Temen-temen minta angka. gitu. Minta angka. Ada ada setannya yang keluar. Apa? Ada kasihkan telur ayam 1, 2, 3, 4. Pecah 1 keluar angka. Hah? Pecah 1 keluar. Angkanya keluarnya dari mana? Pecah sekali pas 1 berarti. Telur kedua tunggu sampai pecah 2 kali. 2. Tunggu sampai pecah 3 kali. 3. Gue tidak bisa mengilustrasikan. Terus? Berarti bawa telurnya harus banyak. Harus banyak. Supaya kalau dirumus. Kalau pecah 9 berarti angka 9. Kalau pecah 16 sekilo itu. 16 kilo.
Itu kalau di pasar harganya sekarang telur sekilo 30-an ya. 2 ya 30 sampai 30 udah. 30-an udah telur memberi, sarang. memberi makan hantu lah, cuma yang kadang kan Ih, hantu butuh effort loh. Ke hutan kita pakai motor, pakai bensin, jalan kaki, beli telur 30.000. Terus nembaknya berapa ntar? kita kan minta sama hantu Tanjung tuh. Hantu Tanjung. Hantu. Iya kan kita minta sama alam gaib. Kamu bisa pastiin tuh hantu-hantu Tanjung. Hantu- Siapa tahu dia lagi itu Hantu mana? import dari Atau luar kan hantu daerah. lagi jalan-jalan. Ya hantu kan kayak- terbang. Bisa kapan aja dong dia datang. Emang yakin itu hantu Tanjung? Tapi jangan rasis gitu. Sama hantu, sama hantu. Ya, mungkin Ana nggak tahu ya, karena Ana bukan orang gaib ya. Kalau menurut saya- agak sedikit goib sih Wid sebenarnya. Saya bukan orang gaib, jadi nggak tahu yang datang ini hantu Singapura kah, hantu Sydney kah. Tapi yang pasti hantu lah. Oke deh. Iya. Ya. Kali itu masih mending loh. Kita nungguin telur pecah, ada yang bahkan masuk video YouTube live orang belampah ke hutan. Lihat kodok. Buat Berapa kali kodoknya bersuara krok krok. Dihitung. Kalau itu Ya termasuk ya. sifat yang Jadi begitulah. Pokoknya lain perjudian pada hari ini. gue kebayang dia bentar dulu motor. Nih kodok ya. Memperhatikan kodok. kodok live nih. Masalahnya di hutan kan kodok tuh banyak. Banyak. Yakin kodok yang itu yang bunyi? Yakin, Caca. Bukan aku yang melampah, ini orang di video YouTube. Ini ya. Ini ya berawal tadi kita membahas tentang keluar dari zona nyaman ya. Masalah mental, lari. Ya sedih dibilang nyambung ya nyambung gak nyambung Nyambung sih. nggak Nyambung. Nyambung gak nyambung. Slogan awal tadi saya suka. Tapi sampai ke hal-hal ke situ itu sebenarnya Slogan awal tadi. itu sesuai. mental yang rusak loh. Slogan, oh ya sesuai Ya. sama slogan tadi ya, ngobrol yang gak jelas, makin gak jelas ya kan? Ya, ini kan makin gak jelas. Iya. Ya. Iya. Tapi sebenarnya kayak nyambung gak nyambung gitu kan ya. Tapi dari kita ngomongin tadi insecure-nya Gojo gitu kan, sampai ngebahas tentang habit yang negatif gitu kan, sampai akhirnya kita ngebahas ke games-game yang sekarang kekinian tapi tetap di mix dengan kejadul-jadulan. Menurut aku tuh jadul banget sih mempercayai klinik-klinik, hal yang maaf ya kalau ada penganutnya yang masih sangat percaya, menurutku sangat di luar Nurul gitu. Itu mainanku mainanku dari tadi. Lengkap. Itu mainanku dari tadi. Lengkap lah. Mas Gojo, tes urin dulu gak? Apa? Mau tes urin dulu ya? Apa? Oh. Oh, udah kita coba tes urin. Benzodiazepin positif. Pemain bola ya. Jadi sebelumnya nih sebelum on cam saya di Mas Gojo tuh udah ngobrol. Jadi kalau kita ke BNN tes urin, kami berdua itu positif. Anda negatif. Negatif. Itu. Oh, negatif. Itu lah sifat Anda negatif. BNN tes saya negatif. BNN Lah negatif. Sari. BNN Kalau Sari bang, tes kita positif, tapi kalau Sari yang tes positif lah. Bisa lanjut ke yang lain. Terlalu BNN. Takutnya. Ini Sariawan lah. Sari belum tentu ada Sariawan. Sariawan, itu Sariawan positif kah? mic rusak, kayaknya headphone rusak deh. Saribian. Sariawan, Saribian. sarden. Itu Sariawan kau waktu itu sarden. Nah, aku Sariawan yang makan sarden. Sariawan apa Sarbian? Ini apa? Ini main game tebak kata nih. Oh iya. Sarden. Tidak. Ya sarden. Jadi lupakan Sari, utamakan Sariawan gitu kan. Sarden Sariawan. Iya bener sih. Kebanyakan makan sarden sampai Sariawan. Iya. Kebanyakan makan sarden bersama Saribian sampai Sariawan. Iya, itu yang benar. Jadi
bukan ada sari berbentuk wujud, bukan, tapi ada sariawan, sarden, sardian. Tapi biasanya namanya intisari memang nggak begitu berwujud sih. Kami ini supaya kamu kita sama-sama positif ketiganya. Sama-sama positif ketiganya. Bingung nggak sih yang nonton? Kerja keras otaknya. Sepertinya ini episode terakhir saya. Jadi begitulah. Tapi kayaknya ya, Mas Gojo itu harus banyak aktivitas seperti ini biar lupa sama main slotnya. Ya, banyakin aktivitas-aktivitas Iya. luar. Aktivitas yang Iya. positif tadi. Iya. Iya. Selama positif disupport oleh keluarga. Alhamdulillah ya. Ya, bisa buka usaha, bisa ngasilin uang, uangnya dikumpulin. Buat Jadi- sedekah. Tapi serius, Hmm. kembali ke situ ya. Ini kan mungkin ya, Mas Gojo ini dia punya kelebihan materi sampai akhirnya ngebuang uang di slot itu adalah games gitu loh. Bukan dihitung pemborosan. Bagaimana kalau kita larikan uang itu ditabung jadi sedekah harian, bikin tabungan, terus kita keluarkan setiap Jumat. Ya, nggak ada alasan buat bilang itu nggak bagus. Nggak ada alasan Ya. ya. Berarti ACC nih. Masih nabung. Kalau nggak semuanya jangan. Itu serah Oh lah. ya, oke. Ya, Bertahap lah, bertahap. bertahap. Pelan-pelan. Mungkin kalau Iya. mungkin kalau ngelepas mungkin sehari ngabisin uang biasanya buat mensot gitu sehari berapa sih habisnya? Minimal atau maksimal? Minimal aja. Minimal ya, minimal. minimal. 100 kali. Itu berapa itu? 100.000. 100.000. Hmm. Ya mungkin kalau ya syukur-syukur kalau bisa langsung dalam sehari hilang 100.000 itu tanpa menslot sama sekali ya. Tapi kalau untuk tahap-tahap awal ya mungkin setidaknya 50% dulu. Oke lah kayak gitu kan. Nah 50.000 itu kalau menurut aku kamu bikin celengan yang memang nggak bisa ya bisa sih bikin celengan lah kayak gitu kan. Itu kamu tabung setiap subuh atau setiap kamu gabut Setiap gabut tabung. Tabung sampai banyak. tabung sampai hari Jumat kamu buka tuh Buka. untuk lalu- sedekah subuh. Mm-mm. Diniatkan agar itu jadi pagar dari Allah untuk tidak melakukan hal yang negatif lagi. Tapi itu sedekah sih paling oke. Iya, Serius sih. iya benar. Nah, lebih larikan ke situ juga deh. Iya. Jangan uangnya diambil nanti ke ponsel, deposit di ponsel. Jangan. Kok Erwin tahu ya juga ya? Keceplosan ya? Kebetulan teman saya biasanya seperti itu, teman-teman. Ini keceplosan. Enggak, cuma berhubung umur kita nih hampir sama. Kita jujur-jujur aja di sini. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Yang jeng, jeng, namanya jeng. Mas Erwin ini pernah main slot atau enggak? Ini Lagi siang jangan bersihin history ini, Google enggak, ya. Siang tadi ada orang chat nih di WA. Siang kak, kami kasih saldo awal di ID kakak setelah daftar dapat 1 juta. Setelah saldo sudah masuk 1 juta di ID kakak, langsung deposit 200.000. Mau enggak? Berarti kan Mau. tandanya Terus kamu jawab, mau. Mau. Harusnya enggak dong. enggak lah, jawab enggak. Masa? Cuman kan kalau orang sudah ngechat ke WA ini, berarti nomorku pernah terdaftar di situ. Jadi? Oh, Tandanya jadi otomatis kan ya. kita pernah main. Tapi, Hilang 100.000. Tapi syukur Mas Erwin bisa Iyalah, kita nggak kecanduan. canduan. Mas. Laptop baterainya low. Low battery. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dengan obrolan yang tidak jelas ini? Gimana coba? Kalau dari Mas Gojo sendiri kira-kira ada yang bisa disimpulkan nggak? Gimana ya? Kalau kesimpulan yang saya dapat, musuh itu yang paling besar adalah diri kita sendiri. Cara memperbaikinya dengan akun sahih tadi, membenarkan akal pikiran, membersihkan hati, dan bersedekah di hari Jumat. Itu yang saya dapat Oke. dari podcast kali ini, yang saya dapat itu.
melawan diri, bersedekah dan membenarkan akal dan hati. berarti Jumat depan sudah mulai sedekah. Doakan. Amin. Amin. Oke. Disaksikan sama nanti yang nonton video-video ini ya. Iya. Oke ya. Oke. Jumat sedekah. Semoga amanah. Jadi nanti kalau Mas Gojo ini bisa amanah, itu siapa tahu jadi motivasi teman-teman yang mungkin punya kasus yang sama. Karena banyak banget sekarang kan ya permasalahan yang dialami Mas Gojo itu bukan hanya di sepantaran pemuda di usia kalian. Iya. Bahkan orang yang sudah berumah tangga pun banyak banget. Bahkan orang yang berumah tangga tuh kebanyakan ya yang bapak-bapak malahan lebih gila sih pola pikirnya yang sampai jutaan. Oh, Banyak banget. banyak Gitu. video-video di YouTube itu yang judi Untungnya kalau suami saya tuh kalau punya uang, dia langsung juga tuh pergi ke tukang bakso. tempat judinya di tempat bakso. Dia deposit lemak. Siapa tahu tukang baksonya bandar. Bandar lemak. Bandar lemak. Kita tahu. Nanti sesekali kita undang ya. Iya. Apakah senakal apa sih juga ya kan? Bener lama-lama ini jam berapa sih? Jam berapa makanya? Baru 10:30. Ini Setengah 11. ada apa dengan Mas Gojo? Apa memang benar-benar mau tes urin? Tapi saya punyanya cuma tes pack sih. Jangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua pahala saya ucapin itu tadi. Tapi saya bisa tertawa lepas di sini. Oke. Bagus aja sih gitu. Seenggaknya ya, kalau orang insecure, orang depresi, orang ya apapun itulah pokoknya yang memang ngerasa ada problem dalam dirinya, lebih penting itu sih bukan solusi. Yang pertama, ketika dia pertama bertemu orang, yang penting tuh bukan yang gue kasih solusi begini-begini tuh. Ya alhamdulillah kalau bisa ada kutipan tadi kan yang mau dikerjain gitu kan. Tapi lebih pentingnya itu yang kayak Gojo bisa mengungkapkan apa yang ada di kepalanya gitu. Karena orang stres itu biasanya masalahnya cuma satu, dia susah mengungkapkan apa yang dia ada pikirannya. Kependem. Ini kelemahan kependem juga kayak. Habis tumpah dan di pikiran. Sampai mata apa kependem-pendem. Ini Mas dalam masa-masa insecure, depresi, menghadapi mungkin permasalahan yang dihadapi sama Mas Gojo tuh mungkin nggak hanya permasalahan di slot melawan diri kan ya, pasti ada hal-hal lain gitu kan. Mungkin ya nggak mungkin juga kita mau korek semua, nggak mungkin semuanya harus dijadikan konsumsi publik gitu kan. Tapi pernah nggak sih yang sampai entah itu ruqyah, entah itu konsultasi dengan alim ulama, entah itu dengan psikiater, kayak gitu pernah nggak? Atau ke dokter, atau kayak dengan ya sejenisnya lah, dengan ahlinya lah di bidangnya, bukan yang curhat bla 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 doang gitu. Semua yang Pak Febri sebut sudah saya lakukan. Oh gitu. Berarti kalau ruqyah udah pernah. Sudah. Yang keluar jin atau apa nih? Apa nomor juga? Bukan. Jadi sedikit cerita ya. Takutnya pas ruqyah yang keluar bukan jin, nomor. Jadi, ceritanya gini. Oke. Di ruqyah. Terus orang bilang ada 3 jin yang ada di dalam diri saya. Terus saya tampar orang itu 3 kali. Jadi ketika dan dia marah. Iyalah. Tapi saya bilang jangan marah. Ini yang nampar jin saya, bukan saya. Jadi dia nggak ada alasan untuk marah, dikarenakan dia bilang ada 3 jin di dalam dirimu, mau saya tampar 3 kali. Jadi sampai jin itu bilang begini mungkin, aduh Gojo kenapa nyalahin aku nggak ngelakuin apa-apa, kata jin. Nah itu. Kenapa kamu Itu memfitnah jin? Iya, nah itu juga saya sering memfitnah hantu. Kasian ya. Iya. Ini Kalau kita memfitnah manusia kan bisa kemah-kemah. Kalau memfitnah hantu nggak tahu cara, nggak punya lawyer, nggak punya kemampuan untuk mengajukan undang-undang dasar. ini ada masalah baru dengan Gojo ini. Bukan hanya masalah
mengatasi keinginannya untuk bermain slot, tapi dia tidak berkeperizinan. Iya, kalau kan mudah banget kan kalau fitnah jin kan. Ini jin itu sampai kamu kalau aku bukan jin kamu selesai itu. Tapi serius nampar yang Rukiah. Iya serius. Terus yang Rukiah ngapain? Ya kayak agak marah lah dari bahasa tubuh. Terus akhirnya kayak gimana? Dia itu jin saya yang nampar. Terus tuntas nggak? Enggak. Terus endingnya selesai kayak gitu doang? Ininya pas gini aja, karena bohongan aja. Dibilang 3 netampar 3 kali. Jadi jinnya atu-atu gitu kasih jatah. Ya jadi anak itu ngefitnah jin di situ. Iya, namparnya 3 kali. 3 kali. Jadi ceritanya setiap jin ngasih tamparan. Kira-kira. Mas Erwin. Anda mau kemana? Mau kemana? Kita satu umur, satu rasa, menggapai bahagia, tenang aja. Dari zona nyaman ke judi slot, ke Kayaknya jin. kayaknya ini teman-teman yang mungkin ada kemampuan untuk rukiah, kayaknya langsung nyari dia nih. Bukan buat diobatin, Tapi di blacklist. tapi Jangan diobatin. Karena orang ini Lo ngobatin lo kena tabok. dan yang salah itulah jin. Tapi itu trik yang bagus ya. Biasanya nih, biasanya kalau kita oknum-oknum Orang pintar, orang pintar. ya orang-orang pintar ya kan ya, ketika berbuat salah terus bikinnya aku sakit jiwa gitu kan. Ternyata Anda seperti itu ya. Di rukiah ternyata pak nabok, padahal Anda emosi. Tapi yang dipitnah jin. jin. Saya kesurupan. Dan di situ ada keuntungan kalau mau fitnah jin. Gak ada delik, aduan. Jadi jin gak bisa mengadu ke siapa-siapa. Bahaya, Wi. Coba bayangkan jin mengadu ke siapa kalau saya fitnah. Saya mencoba membayangkan. Tapi Kalau tidak. saya mau fitnah jin mengadu ke siapa? Kalau saya mau fitnah Erwin mengadu ke polisi. Kalau fitnah jin, ya kepolisian jin lah. Gak tau lah, ada atau enggak itu. Jadi Di alam apakah jin. ini termasuk bukan dilaknat oleh Allah, dilaknat sama jin? Nah nih yang pertama nih. Ini yang ngomong ini Mas Gojo apa Jin nih? Nah, ini ya benar. Gojo. Bukan Jin nih. Bukan. Yang main slot Gojo apa Jin? Gojo. Gojo. Kalau dihitung banyak dosa Gojonya pada jinnya di dalam nih. Nabok orang, main judi. Jinnya ngapain? Sebenarnya gak ada jin di dalam tubuhku. Nah, terus Kan kita nggak tahu. Yang ada cuma cinta. kayaknya kali ini aku yang gantung headphone. Jadi habis ini kita pembahasannya cinta. Kayaknya ini podcastnya bukan hanya 15 menit, 1 jam. 1 jam. Semalam kayaknya malah. Dikarenakan semakin gak jelas apa tadi gak ingat lah. Semakin jelas semakin gak jelas, semakin gak jelas semakin jelas, jelas tidak jelas, ayo tahu lagi dah. Habis jelas dah. Mas tes urin. Menit kelima Habis penonton tuh sudah close YouTube, close HP, udah itu menit 5 nonton kita. Yang bisa nonton sampai akhirnya ngelempar handphone. Sabar. Itulah Mas Gojo buang-buang uang buat main slot, yang nonton buang-buang uang buat ngabisin kuota nonton kita. Dan kita ngapain? Kita macam-macam alatnya karena emas benar dong. Ini Mas Buloh. Cukup cringe ya. Jadi gimana? Ya. Sudah ya, kita tes urinnya nanti habis ini ya. Kayaknya memang wajib tes urin. Mata asli sayu. Oh iya ya, tadi saya nanya itu tuh. Itu kan yang ke tukang rukiah nih. Berarti tidak ada solusi ya. Yang salah jin. Ya oke lah ya. Percayalah itu salah jin.
Anggap aja kita percaya. Terus ke psikiater atau ke dokter, pernah. Pernah. Dapat obat dong? Dapat. Masih dikonsumsi? Masih. Itu sejak kapan sih? Kalau boleh tahu. Tapi kalau nggak boleh tahu ya, kalau bisa sih kita tahu. Kalau obat judi, mau obat judi apa Enggak. obat? Kok obat judi? Ada obat judi. Dari siapa ya? Rexulti nama obatnya. Di Khusus judi itu. Khusus judi, Rexulti. Sudah Anda minum. itu yang ngasih siapa? Psikiater dong. Sebenarnya bukan obat khusus judi kali. Coba. Obat kejiwaan. Ada obat judi. Ada nggak obat males? Karena aku biasanya sering males. Ada orang dokter kasih obat judi. Coba ya Anda buktikan obat Rexulti. Dokter psikiater, tolong kami, apakah ada obat judi? Apakah itu sahih? Sebentar ya. Ya kalau emang ada obat judi kan harusnya itu dijual secara Dijual bebas ya, bebas apalagi harusnya. sekarang banyak banget yang Ini kita tunggu. Jinnya masih searching. Jin searching. ini sih. Nih, Ya itu. Masih lama mas. Sebentar ya. mau saya tethering nggak? Sekali lagi ya. Mencari jin? Jadi intinya sebenarnya obat itu adalah ya. Jadi dulu pertama kali datang ke psikiater itu dari kapan sih? Dari Dari umur. Dari umur 23 tahun. Sekarang 22 tahun. 22 tahun. Iya. Sekarang Perangkat obat lebih 2 tahun. bisa diperjelas nggak, saya bukan Jeremy. 27 tahun. Oke. Sangat kamus ya, sangat yang rumus sekali untuk menyebutkan umur pun harus dengan penjabaran. Coba ya, itu obat Rexulti yang itu tuh. Emang obat judi. Rexulti, Brexpiprazole tablet. Itu kita pencet Alt. Itu adalah obat yang bermanfaat untuk menangani gejala skizofrenia atau psikosis. Obat ini juga dapat digunakan bersama dengan obat lainnya. Sebenarnya itu ada antidepresan. Interesan. Tapi ada gambar kartu tadi. Ada Astagfirullahaladzim. gambar kartu. Terkadang apakah Semua gambar kartu adalah judi. Wah, iya gini, berarti itu menandakan kecanduan judi sudah ada obatnya. Ya, Rexulti tadi. lebih tepatnya bukan ada obatnya sih. Itu dijadikan salah satu solusi menanganinya. Ya, itu mungkin. Tapi tetap Karena kan itu tadi yang Memang, seperti kita bahas sebelumnya, judi kan udah kecanduan banget nih. Sampai akhirnya ngerasa gelisah kalau enggak. Makanya diminumin antidepresannya. Biar lebih kalem, biar lupa dengan itu. Jadi efeknya ke situ gitu. Jadi udah 5 tahun nih minum obat. 5 tahun. Sekarang habis minum obat nggak tadi sebelum podcast? Belum. Oh, pantas. Tapi ini kalau udah seslow ini sih nggak harus minum obat ya. Emang harus? Kalau yang nggak minum obat dalam sehari, Kayak zombie. Gak bisa main judi. Gak bisa hidup juga. Ya, kalau bisa minum obat dilihat. itu aktivitasmu apa? Berjudi. Hah? Berjudi. Kalau minum obat berjudi. Ya. Kalau nggak minum obat nggak Ya bisa berarti ngapain? obatnya itu bukan nyembuhin. Memperparah ya bester. Minum obat malah main judi, nggak minum malah nggak main judi. Aduh, Jin 3 Jin ini nah.
Kayaknya setelah podcast ini tutup saya yang ke psikiater. Saya pun bingung ya dengan diri Sama saya saya juga Sama, bingung. kami juga bingung. Kami pun bingung. Penonton pun bingung. Yeay. Semua bingung. Semua bingung. Bila ada Sekarang jadinya malah pengen nanyanya itu psikiaternya itu tersertifikasi apa enggak? mengapa kita berjumpa. Sorry, itu Jin yang tadi Jin. Yang nyanyi tadi Jin. Nyanyi aja terus, nyanyi. Enggak, yang nyanyi tadi Jin. Iya lagi, lanjutin. Jinnya sudah keluar. Oh, udah keluar. Sudah. Kan masih ada 2. Enggak, saya bolehin masuk. Saya tangkap dua gitu. Yang nyanyi tadi Jin. Tanya aja Jinnya, coba tanya. Cari Jin. Setelah saya ambil kutipan sepanjang podcast, kayaknya yang bermasalah itu kita, Win. Kita salah undang tamu. Mas Gojo mungkin mau nyanyi, Mas Gojo. Enggak, Jin tadi. Enggak, ini Mas Gojonya mau nyanyi enggak? Mau. Boleh Boleh. nyanyi, boleh. Oh, nyanyi. sukanya lagu apa? Oh, cinta pertama dan terakhir. Nah, nyanyi. Lanjut. Kau buat aku bertanya. Kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti akankah sama jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkan